Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini, mari kita bahas sebuah topik yang pasti akan menarik perhatian kalian semua, yaitu kegagalan pemindahan ibu kota negara di dunia. Bukan maksud nyindir nih, bagaimana Indonesia bakal gagal untuk menjalankan ibu kota negaranya. Enggak, saya berharap itu akan menjadi sesuatu yang sangat sukses di masa depan. Tapi, jadikan video ini sebagai refleksi untuk melihat, mengevaluasi, dan mengembangkan ibu kota negara yang baru nantinya di Kalimantan Timur. Indonesia bukan hanya satu-satunya negara yang mencoba untuk memindahkan ibu kotanya. Ada beberapa negara di dunia pernah mencoba untuk melakukan hal yang sama, namun pada akhirnya mengalami kegagalan. Per hari ini, saya sangat sepakat dengan adanya pemindahan ibu kota itu, karena Indonesia adalah negara dengan konsep kepulauan. Maka dari itu, pemerataan ekonominya akan sangat sulit untuk dilakukan jika tidak menggunakan instrumen-instrumen yang seperti ini atau pendekatan-pendekatan yang langsung to the point atau to the center of the gravity itself. Jadi, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membantu pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Jadi next, kalau memang ada agenda untuk memindahkan ibu kota lagi, tolong dipindahkan ke daerah yang memang membutuhkan pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur. Ini adalah salah satu cita-cita yang paling saya suka dari bagaimana Bapak Jokowi menarasikan pemindahan ibu kotanya. Oke, kita lanjut. Beberapa negara di dunia pernah mencoba untuk melakukan hal yang sama, namun pada akhirnya mengalami kegagalan. Contohnya adalah Brazil. Pada tahun 1960, Brazil memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dengan tujuan untuk memajukan wilayah tengah negara dan menghindari kemacetan di kota besar. Sama kan seperti di Indonesia. Indonesia punya semangat untuk memajukan wilayah yang ada di luar Jawa. Makanya dipindah ke Kalimantan. Dan itu sudah melalui riset yang banyak, riset yang menahun. Kasusnya Brazil, kebanyakan orang memilih untuk tetap tinggal di Rio de Janeiro, sehingga Brasilia tidak berkembang seperti yang diharapkan. Nah, ini adalah evaluasi pertama yang harus menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia, bahwa ketika Kalimantan Timur memang dijadikan ibu kota, dijadikan sebuah wilayah administratif, maka pegawai-pegawai negeri dan instrumen-instrumen administratif yang mendukung itu memang harus pindah ke sana dan harus disediakan yang namanya infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan juga bagaimana itu bisa merawat mereka agar mereka betah di sana. Selanjutnya, selain Brazil, ada juga Pakistan. Pada tahun 1959, pemindahan ibu kota dilakukan ke Karachi, dari Karachi ke Islamabad. Namun kebanyakan pejabat pemerintah memilih untuk tetap tinggal di Karachi, sehingga Islamabad tidak berkembang pesat. Nah, lagi-lagi kan hal yang sama persis dari mulai Brazil dan juga Pakistan. Pejabat negaranya harus juga ikut nih untuk pindah ke Kalimantan Timur. Biar apa? Biar wilayah administratif itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Lagi-lagi warning kan berkaitan sama itu tadi. Lalu, apa yang menyebabkan kegagalan pemindahan ibu kota negara itu? Salah satu faktornya, kalau secara ilmiah, ini adalah resistensi sosial. Ketika pemindahan ibu kota dilakukan, banyak orang yang merasa kehilangan identitas dan penghidupan mereka yang sudah mereka miliki di kota lama. Selain itu, alasannya adalah berkaitan dengan infrastruktur, fasilitas yang belum siap di kota baru, dan menjadi faktor penyebab. Sehingga kota baru itu tidak mampu menarik penduduk dan mempertahankan pemerintahannya. Tapi selanjutnya ada juga kok yang berhasil untuk memindahkan ibu kotanya. Salah satunya adalah Malaysia. Tapi ini kayaknya kontroversial ya. Karena ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa Malaysia itu juga gagal untuk memindahkan ibu kotanya karena cenderung sepi. Tapi dalam referensi saya coba untuk menjelaskan bagaimana
pandangan orang lain yang menyebutkan bahwa pemindahan ini dianggap berhasil. Pada tahun 1999, Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Keberhasilan ini dapat dicapai karena pemindahan tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga semua infrastruktur, fasilitas, dan lainnya sudah siap sebelum kota baru itu diresmikan. Selain itu, pemerintah juga memiliki cara, yaitu memberikan insentif bagi penduduk yang mau pindah ke Putrajaya. Nah, menurutmu Indonesia bagaimana nih? Aku dengar bahwa pemerintah Indonesia menentukan di tahun 2024 Jakarta bukanlah lagi ibu kota negara, tapi sudah pindah ke Kalimantan Timur. Berarti bila diasumsikan, infrastruktur yang ada di sana sudah memadai dong untuk membuat aparatur negara yang harusnya ada di Kalimantan Timur itu bisa bekerja dengan baik. Tapi per hari ini aku melihat pengembangannya. Terakhir, aku melihat berita dari beberapa media massa menjelaskan bahwa pembangunan yang ada di Kalimantan Timur itu masih dalam progres sekitar 23% per bulan Februari. Saya nggak tahu untuk yang bulan Maret dan seterusnya ya. Semoga lebih cepat lagi. Jadi itu hal yang perlu kita lihat. Yang kedua, bahwa segala macam infrastruktur untuk membangunnya tadi harus diadakan terlebih dahulu. Semoga Indonesia sudah bisa ready di 2024 ketika mendeklarasikan bahwa IKN adalah ibu kota negaranya. Dalam konteks Indonesia, pemerintah saat ini sedang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Seperti yang aku sebutkan tadi, tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan wilayah di Indonesia Timur dan memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Wah, mulia banget kan kalau dilihat. Aku pribadi tinggal di Jakarta per hari ini dan aku melihat kemacetannya menjadi sudah tidak masuk akal. Padahal sebelumnya aku tinggal di Surabaya dan kemacetan di Surabaya pun menurutku tidak masuk akal. Apalagi Jakarta gitu loh teman-teman. Jadi memindahkan ibu kota sebagai solusi kemacetan menurutku salah satu yang mungkin bisa berhasil. Tapi kita perlu ingat bahwa cara-cara lain per hari ini pun juga dilakukan dan masih belum berhasil juga. Jadi semoga ini menjadi hal yang baik bagi Indonesia ke depannya. Selanjutnya, aku kasih pertanyaan nih. Apakah pemindahan ini akan sukses atau mengalami kegagalan seperti negara lain? Aku pribadi nggak bisa untuk memastikan hal itu. Lantas menurut kalian seperti apa? Silahkan bangun argumennya dan coba relasikan dengan data-data yang sudah ada. Namun, salah satu kunci untuk pemindahan ibu kota ini adalah persiapan yang matang, jelas. Mungkin teman-teman itu selayang pandangku mengenai bagaimana pemerintah di dunia, negara-negara lain selain Indonesia, yang mencoba untuk memindahkan ibu kotanya seperti Indonesia per hari ini. Semoga wacana ini dilakukan dengan baik dan tidak ada hal yang bersifat negatif yang menjadi dampak kepada masyarakat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus untuk memberikan informasi yang bersifat edukasi kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa belajar dari contoh kegagalan tersebut dan keberhasilan pemindahan ibu kota yang lain itu menjadi satu referensi yang bisa digunakan pemerintah Indonesia agar bisa menjadi sukses dalam pemindahan ibu kota. I'll see you soon. Thank you for watching.